Langit pagi masih diliputi kabut tipis saat Rico dan Dimas menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Rico berjalan di belakang, ransel menggantung di bahu, tangannya menggenggam joran pancing yang dibelikan ayahnya tahun lalu. Dimas berjalan lebih cepat, langkahnya ringan, seolah tahu persis ke lokasi mana yang akan dituju, padahal mereka sama-sama baru pertama kali ke tempat itu. Serius lo mau mancing di sini? Rico bertanya, matanya menyapu rimbunnya pepohonan yang menutupi langit. Cahaya matahari hanya mampu menembus sedikit, menciptakan bayang-bayang panjang dan gelap di sepanjang jalur tanah basah. Ini dia tempatnya. Jawab Dimas tanpa menoleh. Gue denger dari anak-anak kampung sebelah. Katanya ada danau yang ikannya gede-gede. Tapi jarang ada orang di sana soalnya gak ada sinyal dan gak ada pemukiman. Terus lo gak mikir kenapa orang-orang gak pada mau mancing di sana? Rico mengerutkan dahi namun Dimas malah tertawa. Makanya kalau lokasi mancingnya sepi tuh seru jadi gak banyak saingan. Kalau gampang dijangkau pasti lokasinya udah rame. Lagian kita cuma mancing doang bukan mau nginep atau apalah. Rico diam. Ia menatap ke sekeliling hutan yang terasa berbeda. Sejak mereka mulai masuk hutan lebih dalam, suara burung pun jarang terdengar, hanya bunyi dedaunan yang digesek angin, dan sesekali, suara ranting patah seperti diinjak sesuatu yang tak terlihat. Beberapa meter ke depan, jalan setapak mulai menurun. Di ujungnya, terlihat celah pepohonan yang terbuka lebar, seperti mulut yang menganga. Dimas melangkah lebih cepat. Ini dia lokasinya kok. Gila, lihat tuh danau cuakep abis. Rico menyusul dan akhirnya melihatnya. Sebuah danau luas terbentang di antara cekungan hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang tinggi dan kaku seperti penjaga tua. Airnya sangat tenang, saking tenangnya gak ada riak atau burung air atau nyamuk yang berputar-putar di atas permukaan. Mereka pun turun ke tepi danau dan meletakkan barang-barang perlengkapan mancing. Sunyi banget sih di sini. Gue malah seneng kalau lokasi mancing sepi kok, malah makin bagus jadi ikan jadi nggak bakal takut. Lihat nih airnya aja jernih banget. Mereka mulai mempersiapkan alat pancingan. Rico memasang umpan cacing yang dibawanya dari rumah. Ia duduk di batu besar, sementara Dimas memilih berdiri di ujung papan kayu lapuk yang mencuat ke danau, mungkin bekas dermaga kecil. Setelah beberapa menit, Rico memecah keheningan. Lo tahu gak sih? Gue pernah baca kisah horor mengenai danau kayak gini nih, yang sepi, gak ada orang malah tahu-tahu bukannya dapat ikan, malah pancingannya narik setan dari danau. Dimas mendengus. Mulai lagi deh, ini bukan cerita YouTube yang cerita horor. Ini tuh dunia nyata, danau banyak ikan gini, malah dibilang kayak cerita horor sih. Tapi serius mas, lo gak ngerasa ini tempat aneh? Sunyi banget Cai, padahal biasanya di tempat alami tuh harusnya banyak suara serangga, burung. Namanya juga hutan dalam, jangan penakut gitu kok, gak ada setan di sini. Paling-paling cuma biawak segede paha. Rico terdiam, tetapi perasaannya tidak tenang. Tak lama kemudian, pelampung pancing Dimas bergerak cepat ke bawah. Strike. Dimas menarik jorannya dengan cepat, ujungnya melengkung dengan tajam. Rico pun ikut berdiri. Mas ikannya gede? Berat banget kok, tolong bantuin narikin. Gila, gue berasa kayak ditarik sesuatu dari dasar. Rico pun mundur sejenak. Mas lo denger suaranya gak? Dimas terdiam sebentar, lalu tertawa gugup. Mungkin suara napasnya kali. Gue nggak tahu kalau ikan bisa kayak mengerang seperti barusan. Tahu kalau ikan bisa kayak mengerang seperti barusan. Ikan itu terlepas dari kail dan jatuh kembali ke air, menimbulkan cipratan kecil yang segera kembali tenang. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ah, sial. Ikannya malah jadi lepas. Kata Dimas, masih menatap air. Rico menatap danau itu. Permukaannya kembali mulus seperti kaca. Tapi kini, ia merasa diperhatikan. Seperti ada mata yang mengintai dari kedalaman, jauh di bawah sana. Mereka terus memancing selama beberapa jam, tapi tidak ada lagi ikan yang menyambar. Suasana mulai berubah, kabut tipis muncul dari arah tengah danau dan matahari pun tertutup awan gelap. Kayaknya udah sore. Gumam Rico, melihat jam tangannya yang sudah tak menunjukkan sinyal dan Dimas pun masih menatap air. Aneh kenapa sepi banget ya sekarang.
Tadi masih ada 1-2 suara burung di sini. Tuh kan, gue bilang juga apa Dim? Di sini tuh sepi terus ada yang aneh. Mendingan kita pulang. Dimas akhirnya berdiri dan mulai mengemasi barang-barangnya. Ya udah kita pulang, besok-besok kita ke tempat lain aja deh. Tapi serius, gila gue gak nyangka tadi tuh ikan raksasa banget. Saat mereka berbalik, Riko tiba-tiba terdiam dan terkejut. Tak jauh dari mereka, terlihat bekas tapak kaki basah dan ukurannya besar. Tidak seperti tapak manusia, dan tidak ada jejak datang atau pergi, yang lebih anehnya hanya ada satu jejak. Dim, lihat jejak itu. Suara Riko tercekat. Dimas menatap jejak tersebut dan bergidik. Jejak apa itu? Dari tadi gak ada suara air tapi kenapa tapaknya bisa basah? Kayaknya itu bukan dari jejak kita deh Mas. Riko dan Dimas berdiri mematung, menatap tapak kaki basah itu. Jejak itu tidak masuk akal. Hanya satu, jelas dan utuh, seolah pemiliknya berdiri di sana beberapa saat lalu menghilang begitu saja. Tidak ada jejak masuk atau keluar bahkan tanah di sekitarnya kering. Apa ada orang lain selain kita di sini tadi? Bisik Riko. Lo pikir gue nggak bakal sadar kalau ada orang? Gue paling benci dikerjain. Dengan gugup, mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang tepi danau, berharap menemukan jalan pulang yang lebih cepat. Beberapa menit kemudian, di antara semak-semak yang rimbun, mereka menemukan sesuatu. Sebuah perkemahan lama, hampir sepenuhnya tertelan oleh alam. Tenda-tenda sobek tergeletak di tanah. Terdapat kantong tidur yang ditumbuhi lumut, termos tua, dan tungku api yang sudah lama tak digunakan. Semuanya ditinggalkan begitu saja. Ini kayaknya udah lama banget ditinggalin begitu aja. Gumam Dimas sambil membolak-balikan panci karat. Gila, Dim, siapa yang ninggalin banyak barang-barang lengkap kayak gini begitu aja? Lihat tuh, sleeping bag-nya masih ada. Bahkan ada senter, terus ada headlamp, peralatan masak. Riko mengambil senter usang dari tanah. Ia menyalakannya namun senternya gak menyala. Tapi yang membuat jantungnya berhenti berdetak adalah terdapat tulisan di gagangnya. Jangan tinggal di sini, tulisan itu kasar. Seperti dicoret dengan pisau kecil. Bukan cetakan pabrik. Tulisan tangan seseorang yang ditulis dengan tergesa-gesa. Riko pun memperlihatkannya ke Dimas. Gue nggak yakin, ini tempat santai buat mancing. Ini udah serem sih, tapi bisa aja mereka kabur karena badai atau diganggu binatang gitu. Jadi barang-barangnya kelupaan dibawa. Namun, semakin mereka menjelajah sekitar danau, semakin banyak tanda-tanda lain yang muncul. Ranting-ranting di beberapa tempat diikat dengan tali seperti jebakan, dan di salah satu pohon besar mereka melihat bekas coretan merah pudar. Jangan melihat ke air terlalu lama. Riko menatap permukaan danau, yang tetap jernih dan hening. Ia teringat akan sesuatu yang dikatakan kakeknya dulu. Kalau air tak bergerak, kemungkinan besar ada sesuatu sedang mengintip dari bawah. Mereka bersikukuh kembali ke tempat awal untuk mencoba memancing satu kali lagi sebelum pulang. Meskipun perasaan mereka tidak tenang, Dimas tetap mencoba mengalihkan suasana. Lo inget pas kita ke danau di puncak? Kita dapat mujair segede piring. Riko mengangguk perlahan. Tapi kali ini, hatinya tidak bisa fokus. Ia melemparkan kail ke air dan duduk diam, tapi matanya terus menatap permukaan air. Ada perasaan seolah sesuatu yang besar dan tak terlihat bergerak jauh di bawah sana. Beberapa menit kemudian, pelampung Riko tenggelam dengan cepat, ia seketika refleks menarik joran. Ujungnya melengkung tajam. Dimas, ini berat banget jorannya, tolong bantuin tarikin. Dimas langsung berlari mendekat ke arah Riko dan mulai membantunya. Dengan susah payah, Riko menarik sesuatu dari air. Namun begitu ikannya ditarik ke permukaan dan kelihatan bentuk fisiknya, Riko hampir melepaskannya dan mundur beberapa langkah. Ikan itu, kelihatannya seperti sudah mati. Matanya hitam seluruhnya, anehnya tidak ada pupil di matanya. Tubuhnya luka-luka, seolah pernah digigit sesuatu lebih besar. Sisiknya mengelupas, dan dari dalam insangnya keluar cairan hitam kental seperti minyak. Ikan itu tidak bergerak, tapi tiba-tiba tubuhnya kejang dan mengeluarkan suara berderak. Seperti tulangnya patah dari dalam. Beberapa detik kemudian, ikan itu mengeluarkan suara seperti bisikan. Riko dan Dimas saling pandang, Dimas tanpa banyak berpikir lagi langsung melempar ikan itu kembali ke danau dengan panik. Cipratan air kecil membasahi sepatu mereka,
dan suara bisikan itu lenyap. Tapi air danau tetap tak bergelombang, seolah menelan kembali apapun yang dikembalikan padanya. Hari mulai gelap. Langit ditutupi awan pekat dan kabut perlahan turun dari pepohonan. Hutan yang tadinya terasa asing kini berubah menjadi tempat yang menyesakan. Semua arah tampak sama mulai dari pohon, semak, bayangan. Tidak ada penanda untuk arah pulang. Mereka bergegas mengemas barang-barang. Tapi saat Rico membuka ranselnya, ia langsung terdiam. Umpan cacing yang ia bawa tadi pagi dengan kondisi masih hidup, kini sudah mati dan membusuk, seolah sudah berminggu-minggu. Rico lo nyimpen cacingnya di tempat yang panas. Enggak, gua aja baru buka cacingnya tadi pagi, Mas. Wah, ini udah gak masuk akal. Padahal kita di sini aja baru beberapa jam. Dimas memicingkan mata, lalu melirik ke jam tangannya. Dan ia pun membeku begitu melihat jamnya mati seketika, padahal tadi pagi jamnya masih berdetak. Rico seketika menatapnya, lalu ia melihat jam tangannya sendiri. Waktu yang tertera, pukul 3.12, tapi waktu itu sudah tertera bahkan sejak mereka pertama kali memancing dan detiknya tidak pernah bergerak. Dimas beranggapan bahwa baterai jamnya sudah habis. Mereka mulai berjalan menjauhi danau, akan tetapi setiap jalur yang mereka pilih selalu berujung kembali ke tepi air. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara percikan air seperti sesuatu berjalan pelan di air dangkal. Rico dan Dimas langsung membeku seketika, lalu mereka mendengar suara napas berat, panjang dan dalam dari arah danau. Mereka pun mulai berlari dengan kencangnya, melewati semak, ranting, tidak peduli kemana, asalkan menjauhi air. Dari kejauhan mereka mendengar suara anak kecil tertawa. Hutan semakin gelap, langit pun seperti dilapisi selimut hitam, dan kabut yang menggantung kini turun sampai ke dada. Rico dan Dimas terus berjalan tanpa arah yang pasti. Nafas mereka tersengal, peluh dingin membasahi pelipis, dan rasa takut mulai menggerogoti akal sehat. Namun entah bagaimana, meski mereka terus berjalan menjauhi danau, mereka selalu kembali ke tepian yang sama di mana terdapat papan kayu lapuk, batu besar tempat pertama kali mereka meletakkan tas, bahkan tali pancing yang tergulung setengah. Saat mereka duduk mencoba berpikir, suara itu datang. Samar, lalu semakin jelas, suara anak kecil tertawa, kemudian berubah jadi suara perempuan menangis. Lalu, suara berat seorang lelaki memanggil, "Rico!" Rico menoleh cepat. Dimas, lo denger gak suara itu? Dimas mengangguk dan wajahnya pucat. Bukannya itu suara bokap lo kok. Rico seketika membeku, dia tahu bahwa suara itu adalah suara ayahnya. Suaranya sangat jelas, dan dipanggil dari tengah danau. Ia berdiri dan melangkah maju ke tepi air. Matanya menatap permukaan yang tetap jernih dan diam. Tapi dari kejauhan, di tengah kabut, terlihat bayangan seseorang berdiri di atas air, tidak bergerak dan tidak mendekat. Bayangan tersebut hanya mengamati. Bayangan itu mengangkat tangan, melambai. Lalu, lenyap menghilang seketika. Malam itu, mereka memutuskan membuat api kecil dari ranting dan kertas umpan. Senter tak lagi menyala, baterai handphone sudah mati sejak sore, meski sebelumnya masih 80%. Rico duduk bersandar pada batang pohon, matanya lelah, namun tidak bisa tidur. Dimas hanya menatap api tanpa berkata apa-apa. Kok tangan gue sakit deh. Rico menyalakan korek api untuk melihat keadaan tangan sahabatnya. Di pergelangan kanan Dimas, terlihat luka seperti terbakar. Memanjang seperti bekas dijerat tali panas dan di sekelilingnya. Kulitnya mulai membiru, dan dari bawah permukaannya tampak garis-garis hitam, seperti urat yang tercemar. Kenapa tangan lu bisa begini, Mas? Gue gak tahu, tadi siang tangan gue baik-baik aja kok. Kayak bekas dicengkeram sesuatu. Rico ingin membalut luka itu dengan kain bersih. Tapi saat menyentuhnya, Dimas menjerit dan mendorong Rico keras. Rico jatuh terjengkang. Ia menatap Dimas, mata sahabatnya itu berubah. Pupilnya tampak sedikit lebih besar dari normal, dan pandangannya kosong. Seperti sedang melihat ke dalam mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Tapi seketika Dimas kembali tenang. Sorry, gue gak ngerti kenapa tadi gue marah. Malam semakin larut, kabut pun semakin menebal dan api padam oleh embun. Rico terbangun karena suara-suara aneh. Awalnya, hanya desir angin, lalu menjadi lebih jelas. Itu suara adik perempuannya. Tapi Rico tahu adiknya di rumah, 20 km jauhnya. Ia menoleh ke arah Dimas,
Yang tidur di sisi lain tiba-tiba tubuh Dimas, melayang setinggi beberapa sentimeter dari tanah. Anehnya tubuh Dimas kaku akan tetapi matanya terbuka dengan keadaan kosong. Dan dari mulutnya, mengalir pelan cairan hitam pekat. Rico menjerit dan bangkit, Dimas pun terjatuh ke tanah seolah tak sadar. Dimas. Sadar. Lo harus keluar. Ini bukan tempat kita. Tiba-tiba, sesuatu menyentak tubuh Dimas dari bawah. Air danau berputar seperti pusaran, dan tangan-tangan hitam muncul dari permukaan berbentuk tangan panjang. Kurus, seperti terbuat dari asap dan lumpur. Mereka menarik tubuh Dimas ke dalam air. Dimas menjerit, pertama kalinya sejak pagi itu. Jeritan nyaring, penuh ketakutan sejati. Dimas menjerit minta tolong kepada Rico. Rico tanpa berpikir panjang, langsung terjun ke danau, berenang ke arah Dimas. Tangan kirinya berhasil meraih tangan sahabatnya yang mulai tenggelam namun tarikan dari bawah terlalu kuat. Air di sekitar mereka mulai mendidih. Tidak panas, tapi bergolak dengan kekuatan tak terlihat. Rico melihat ke bawah, ke kedalaman danau, dan melihat mata. Puluhan, ratusan, mata-mata manusia menatap balik dari bawah air, terbuka lebar meski tanpa kelopak akan tetapi mereka semua hidup, dan dari kedalaman itu, muncul wajah-wajah mengambang dengan bentuk pudar. Membusuk, menangis tanpa suara. Tiba-tiba satu tangan mencengkeram pergelangan Rico. Rico pun kaget dan menjerit seketika. Tangan itu dingin seperti batu es, namun mencengkeram seperti baja. Tarikannya perlahan menarik Rico ke bawah. Namun Dimas sudah separuh tubuhnya tertarik. Matanya kini sudah hitam sepenuhnya. Ia tidak lagi meronta. Rico mengerahkan seluruh tenaganya dan menarik Dimas untuk didekatnya. Namun tangan-tangan itu mulai menarik mereka berdua. Air berubah jadi seperti lumpur kental. Napas sulit diambil. Rico merasa seperti tercekik dari dalam. Tiba-tiba dari dasar danau terdengar jeritan seperti ribuan jiwa yang pernah tenggelam di tempat itu. Mereka tidak hanya mati tapi mereka terperangkap. Dalam kekacauan itu, suara lain muncul secara pelan, namun menusuk. Pergilah, satu saja cukup. Rico tahu, ia diberi pilihan antara melepaskan Dimas dan pergi, atau mereka berdua mati. Tangan Rico mulai lemas. Tubuhnya terasa berat, dunia di atas air seperti kabur. Namun Rico tidak pantang menyerah. Air masuk ke paru-parunya dan Rico merasa matanya perih seperti terbakar. Ia melihat wajah Dimas yang kini hampir tidak manusiawi. Namun, di sela-sela kegelapan itu, Dimas menatapnya sekilas. Dan untuk sesaat, Rico melihat kesadaran Dimas kembali. Dimas pun berbisik. Lo harus pergi Rico. Sekarang. Dengan satu gerakan terakhir, Dimas mendorong tubuh Rico ke atas menuju permukaan. Tubuh Rico melayang dan keluar dari air, terlempar ke tepi danau. Rico pun terguling ke pasir basah. Terbatuk, paru-parunya penuh air dan lumpur. Rico menoleh, dan melihat tangan Dimas terakhir kali, sebelum tenggelam ke dalam danau. Permukaan air langsung tenang kembali, seolah tak ada apa-apa yang terjadi dan kabut pun mulai menebal. Suara danau kembali sunyi, tak ada bayangan dan gak ada jeritan. Rico seketika terdiam dan menggigil di pinggir danau. Dunia menjadi terlalu sunyi. Langit pagi akhirnya pecah oleh cahaya suram. Matahari tertutup awan tebal akan tapi cukup terang untuk menunjukkan jalan. Rico berjalan keluar dari hutan dengan langkah tertatih, tubuhnya penuh lumpur dan luka yang sebagian kering dan sebagian masih berdarah. Tapi yang paling parah bukan di kulitnya, melainkan di dalam dadanya. Langkahnya tak lagi terburu-buru. Bukan karena ia lelah, tapi karena ia tidak yakin dunia di luar benar-benar nyata. Beberapa jam kemudian, seorang petugas kehutanan menemukannya dekat jalan setapak yang menuju desa. Rico tak banyak bicara. Matanya kosong, kata-katanya terbata, hanya mengulang satu kalimat, Dimas masih di sana, dia masih di sana. Rico pun dibawa ke puskesmas terdekat. Diperiksa kondisinya, dirawat dan diberi makan. Namun Rico tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan benar. 2 hari kemudian, tim SAR dikirim untuk mencari Dimas namun Rico menolak ikut. Rico hanya memberi petunjuk kepada tim SAR, danau di dalam hutan utara terdapat ada batu besar, ada papan kayu lapuk. Namun ketika mereka sampai di lokasi, danau itu tidak ditemukan. Yang ada hanyalah lahan berlumpur dengan cekungan dangkal.
Anehnya gak ada air dan gak ada pulau ditambah gak ada bekas api unggun atau perkemahan. Seolah semuanya hanyalah mimpi buruk Rico yang terlalu panjang. Namun salah satu petugas menemukan sesuatu aneh. Tali pancing yang tergulung di tanah, masih basah, dan satu sepatu kiri, milik Dimas. Seminggu kemudian, Rico sudah kembali ke rumah. Tapi ia bukan lagi remaja yang sama. Rico jarang berbicara dengan orang tuanya seperti biasa dan gak pernah membuka ponsel, bahkan ia berhenti tertawa. Setiap malam, ia menutup semua jendela, mengunci pintu, dan menyalakan lampu di setiap sudut rumah. Namun ketika malam tetap datang. Dan di tengah sunyi malam suara itu kembali. Pelan, dari dalam kamar mandi atau dari wastafel atau dari baskom air hujan di teras belakang. Suatu malam, hujan deras mengguyur rumah Rico. Tiba-tiba ia terbangun jam 2 pagi dan terdengar suara ketukan terdengar dari luar. Tok tok tok. 3 ketukan, lalu hening. Lalu 3 ketukan lagi. Rico berjalan ke arah jendela, perlahan membuka tirai dan melihat siapa yang mengetok, akan tetapi gak ada siapapun. Namun saat ia kembali ke tempat tidur, lantai kamarnya basah oleh jejak kaki seperti baru keluar dari air. Keesokan harinya, Rico membeli rak ember besar. Ia membuang semua air di rumah. Tak ada ember, tak ada kolam, gak ada gelas pun yang dibiarkan penuh. Tapi suara itu tidak berhenti. Malam-malamnya dihantui bisikan dari saluran pembuangan. Orang tuanya Rico melihat kejanggalan demi kejanggalan Rico di rumah. Mereka membawa Rico ke Ustadz untuk dibersihkan dan diruqyah. Ustadz pun menyarankan untuk Rico pindah rumah dan tinggal dengan saudara yang jauh dari rumah sekarang. Orang tua Rico dan Rico pun pamit pulang, mereka berdiskusi mengenai dengan siapa Rico tinggal untuk kedepannya. Dan akhirnya orang tua Rico sepakat akan membawa Rico tinggal dengan budenya di Semarang. Orang tua Rico melarang Rico untuk balik ke rumah lama mereka. Orang tuanya berjanji untuk segera membeli rumah di dekat rumah budenya. Seminggu setelah Rico tinggal di Semarang, ia mulai menjalani kehidupan normal, perlahan ia memulai berinteraksi dengan sesama yang seumuran. Namun ketika teman-teman Rico mengajak Rico untuk mancing, trauma Rico akan muncul kembali.